Berharap muluk-muluk, saya tidak berharap jadi pengusaha jalan tol. Mimpinya jadi tukang parkir. Tapi akhirnya Allah bilang, tuh parkirin mobil tuh di atas tol, di jalan ini ramai. Itu kita nggak tahu, garis tangan ini semuanya garis tangan. Itu nggak terima ujian Tuhan. Saya kadang-kala suka ketakutan diuji sama Tuhan. Kadang-kala rezeki yang diberikan Allah ini, maaf, saya bukannya maksudnya mau sombong, bagaikan tsunami yang saya nggak habis pikir. Saya cuma mengharap misalnya 1 perak, tahu-tahu dikirimin 1000 perak. Ini unbelievable, tapi nyata. Dan ini adalah contohnya saya, nyata, nggak bisa dipungkiri. Saya tidak berharap muluk-muluk, saya tidak berharap jadi pengusaha jalan tol. Mimpinya jadi tukang parkir. Tapi akhirnya Allah bilang, tuh parkirin mobil tuh di atas tol, di jalan ini ramai. Itu kita nggak tahu, garis tangan ini semuanya garis tangan. Mimpi pun enggak. Jadi dulu kami minta cari proyek 21 juta aja, itu minta-minta ke kantor-kantor pemerintahan, minta tender, susahnya setengah mati. Sekarang di kala pandemi kemarin, Juni kemarin, kami menaikkan kontrak 21,5 triliun. Jadi saya bilang, ini what happened ya, saya bilang. Ini Allah luar biasa sayang. Oleh sebab itu, makin banyak saya mengerjakan warung nasi kuning ini kita buka terus. Dan masjid kita bikin terus. Saya udah masjid yang keempat. Jadi yang pertama, saya bikin Chinese look di kolong tol. Masjid Baba Alun, Papango. Terus yang kedua, di depan pintu Ancol Karnaval, itu dibantu. Malah saya mau bikin sendiri, tapi ternyata Bapak Tommy Winata dari Artagraha Peduli, dia yang bikin. Dia bilang dia mau bikin Baba Alun di sana. Oke. Yang ketiga di Desari. Desari itu Chinese look. Terus kemudian yang keempat di depan Sentul Barat, pintu Sentul Barat. Akhir Februari ini bisa dipakai. Mudah-mudahan Imlek tanggal berapa sih? Tanggal 12. Mudah-mudahan bisa udah dipakai buat sholat gitu kan. Ya kan, tapi finishing totalnya sampai akhir Februari ini. Jadi udah 4. Nah, selanjutnya nanti kita bikin di Soreang Pasir Koja sama di Sumedang. Itu. Jadi di tempat-tempat usaha saya akan bikinkan masjid-masjid seperti Baba Alun. Teman-teman harus mengetahui, saya bikin masjid Baba Alun Oriental look dengan dicampur budaya Betawi atau budaya kita Indonesia, nanti Nusantara. Ini bukan semata-mata saya bikin kepengen bahwa ingin melakukan Cinanisasi, no, bukan. Tetapi saya ingin menyebarkan siar kebaikan bahwa saudara-saudaraku umat Islam, biar engkau mengetahui bahwa di Cina pun ada banyak saudara-saudara kita Muslim. Kemudian saudara-saudaraku orang Tionghoa yang non-Muslim di sini, bahwa juga harus mengetahui bahwa ini orang Islam, agama Islam ini dipeluk oleh saudara-saudara kita yang di Cina juga. Jadi agama Islam ini adalah agamanya leluhurnya, katanya Buya Hamka, agama leluhur orang Tionghoa dulu sebelum komunis masuk. Makanya di Al-Quran ada kata-kata, katanya tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi di sini kenapa dia nggak bilang ke Amerika? Berarti hubungan Islam dengan Cina sangat dekat sekali, melekat sekali. Oleh sebab itu, saya berusaha menjembatani hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan umat Islam diperbaiki sehingga kita akan memulai sesuatu yang baik, ya kan? Islam tidak anti Cina, Cina juga tidak anti Islam. Ini yang kita harus benarkan, luruskan, karena kita dipakai oleh penjajah, diprovokasi bahwa orang Islam tidak baik, orang Cina yang baik, apa segala itu kan kerjaan penjajah dulu. Kalau sekarang udah nggak zamannya deh, kita mulai sesuatu yang baik. Kita harus bersatu sebagai bangsa yang kuat, yang kokoh, dan kita harus ingat tanah air ini adalah tanah air kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan itu wajib kita bela. Kita jangan berpikir negara kita adalah Indonesia, tetapi leluhur kita adalah Cina. Ini salah kaprah. Kita akan hidup, sekolah, makan di sini, mati di sini. Itu. Jadi NKRI harga mati. Persatuan Indonesia harga pasti. Sila ketiga.